Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, nama saya Syahdan Altalif Hafiz, mahasiswa Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta, dengan NIM 21104110778. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu teori komunikasi, yaitu teori psikologi humanistik. Jadi, psikologi humanistik atau disebut juga sebagai psikologi kemanusiaan adalah salah satu pendekatan yang multifaset terhadap pengalaman dan tingkah laku manusia dengan memusatkan perhatian pada keunikan dan aktualisasi diri manusia. Di sebelah kiri ini merupakan salah satu tokoh yaitu Abraham Maslow yang merupakan tokoh yang menonjol dalam psikologi humanistik. Maslow berpendapat bahwa manusia memiliki hierarki kebutuhan yang dimulai dari kebutuhan jasmaniah yang paling asasi sampai dengan kebutuhan tertinggi yakni kebutuhan estetis. Kebutuhan jasmaniah seperti makan, minum, dan tidur menuntut sekali untuk dipuaskan. Apabila kebutuhan ini terpuaskan, maka muncullah kebutuhan keamanan seperti kebutuhan kesehatan dan kebutuhan terhindar dari bahaya dan bencana. Berikutnya adalah kebutuhan untuk memiliki dan cinta kasih, seperti dorongan untuk memiliki kawan dan berkeluarga, kebutuhan untuk menjadi anggota kelompok, dan lain sebagainya. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan ini dapat mendorong seseorang berbuat lain untuk memperoleh pengakuan dan perhatian. Misalnya, dia menggunakan prestasi sebagai pengganti cinta kasih. Berikutnya adalah kebutuhan harga diri, yaitu kebutuhan untuk dihargai, dihormati, dan dipercaya oleh orang lain. Setelah memenuhi semua kebutuhan yang tingkatannya lebih rendah tadi, maka motivasi diarahkan kepada terpenuhinya kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri tampil berbeda pada setiap orang. Sesudah kebutuhan ini muncul kebutuhan untuk tahu dan mengerti, yakni dorongan untuk mencari tahu, memperoleh ilmu, dan pemahaman. Sesudahnya, Maslow berpendapat adanya kebutuhan estetis, yakni dorongan keindahan dalam arti kebutuhan akan keteraturan, simetrisan, dan kelengkapan. Nah, berikut ini merupakan piramida Maslow. Piramida Maslow berisikan seluruh cakupan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Dibaca dari bawah ke atas, yang pertama terdapat kebutuhan fisiologis, yaitu seperti kebutuhan makanan, minuman, pakaian, dan istirahat. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan keamanan, contohnya seperti stabilitas dan keamanan. Kemudian naik lagi ke nomor yang ketiga yaitu kebutuhan sosial yang berisikan relasi, pertemanan, dan lain sebagainya. Kemudian pada bagian keempat yaitu terdapat kebutuhan penghargaan. Contohnya yaitu seperti pencapaian, status, dan reputasi. Serta pada bagian yang terakhir yaitu aktualisasi diri. Contoh kebutuhan ini diantaranya yaitu pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan lain sebagainya. Nah, melalui beberapa teori yang digagas oleh Maslow, terdapat beberapa asumsi dalam teori psikologi humanistik, di antaranya yaitu manusia memiliki kehendak bebas atau free will untuk bergerak. Kemudian, setiap manusia itu unik dan memiliki potensi. Dan yang ketiga, individu memiliki kemampuan untuk mengaktualisasikan dirinya. Baik, berikut ini merupakan contoh kasus yang berkaitan dengan teori psikologi humanistik. Contohnya yaitu, sistem pengajaran di lembaga pendidikan termasuk lembaga pendidikan Islam masih terbilang bermasalah. Hal tersebut ditandai dengan pengajaran materi dan pengajaran agama yang belum mampu melahirkan kreativitas. Akar masalah tersebut terletak pada satu kenyataan bahwa bahan pengajaran di kurikulum pendidikan yang terlalu overload. Kemudian, akhlak di sekolah umum juga masih menjadi masalah utama, ditambah lagi dengan hukuman dalam berbagai bentuk lebih tampak daripada penghargaan. Nah, lantas penyelesaian kasus tersebut seperti apa? Berdasarkan pendekatan psikologi humanistik, beberapa solusi untuk menangani kasus tersebut di antara lain yaitu open education atau pendidikan terbuka,
Kemudian cooperative learning atau belajar kooperatif bisa juga dengan independent learning atau pembelajaran mandiri dan student centered learning atau pembelajaran yang terpusat pada siswa. Nah, sekian presentasi mengenai teori psikologi humanistik yang digagas oleh Abraham Maslow dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton.